Pemirsa, intens investigasi. Kisruh rumah tangga dan polemik pola pengasuhan anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah kini memasuki babak baru yang kian memanas. Setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan agar Ruben mengambil langkah tegas, melaporkan kasus ini ke pihak berwajib apabila menemukan bukti kuat adanya dugaan unsur pidana terkait eksploitasi anak. Saran ini muncul setelah kedua belah pihak saling mendatangi lembaga tersebut untuk membuat pengaduan. Persoalan utama yang mencuat ke publik adalah mengenai aktivitas anak-anak mereka di media sosial, termasuk keterlibatan dalam siaran langsung komersial hingga larut malam yang dinilai bisa mengganggu tumbuh kembang dan hak-hak anak. Seperti apa pula persiapan kubu Ruben jelang sidang gugatan hak asuh anak dari Sarwendah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Komisioner Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhirnya angkat bicara terkait laporan Sarwendah dan Ruben Onsu ke lembaganya. Diungkapkan bahwa Ruben Onsu dan Sarwendah sejatinya sama-sama memiliki komitmen kuat terkait perlindungan anak di tengah proses perceraian mereka, di mana Ruben adalah akses pertemuan dengan anak, sementara Sarwendah ingin membatasi pemberitaan agar tidak berdampak psikologis pada anak-anaknya. Seperti inilah penjelasan Jasra Putra. Melakukan kajian ya terkait laporan kedua belah pihak ya. Pertama Mas Ruben, kemudian yang kedua Pak Sarwendah. Ya. Kami menyimpulkan sementara kedua belah pihak ini sebetulnya punya komitmen yang kuat untuk melindungi anak. Mas Ruben misalnya ingin bagaimana akses terkait pengasuhan itu bisa didapatkan. Mbak Sarwendah juga menginginkan agar peristiwa ini tidak dipublikasi secara luas karena dampak kepada anaknya sangat luar biasa ya, di mana ada perdebatan kontra dan mendukung dan sebagainya. Lebih lanjut, KPAI sebenarnya juga telah menawarkan opsi mediasi untuk mempertemukan Ruben Onsu dan Sarwendah demi mencari jalan tengah. Namun, tawaran damai tersebut tampaknya belum disambut baik oleh kedua belah pihak. Bahkan, Ruben Onsu disebut-sebut masih bersikeras untuk membuktikan adanya dugaan eksploitasi anak dalam pusaran kasus ini. Menanggapi sikap tersebut, KPAI pun mendorong dan bahkan menyarankan Ruben untuk segera membuat laporan resmi ke kepolisian. Terutama jika memang mengantongi bukti kuat terkait dugaan adanya unsur pidana eksploitasi tersebut. Kami mendapatkan info Mas Ruben kan melakukan pendaftaran gugatan cerai ya. Gugatan hak asuh anak. Mohon maaf ya, gugatan hak asuh anak ya. Nah, tentu ini adalah salah satu upaya untuk memastikan gitu ya, bagaimana kedua orang tua ini sebetulnya punya hak untuk mengasuh. Ini posisi kami sebetulnya dengan pengajuan pengasuhan ini, ya tentu kami menunggu hasil putusan pengadilan gitu ya. Karena pengadilan lah yang punya hak untuk untuk memutuskan itu berdasarkan data-data dukung yang disampaikan oleh katakanlah dari pihak Mas Ruben. Nah, jika nanti pengadilan menginginkan bersurat ke kami untuk sebagai saksi ahli ya, berdasarkan kajian-kajian, ya tentu kami akan hadir ya terkait pertimbangan-pertimbangan atau rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Kami sebetulnya menawarkan mediasi ya, sebagaimana tugas KPAI salah satunya mediasi. Tapi nampaknya kedua pihak belum menginginkan itu gitu ya. Yang satu Mas Ruben misalnya lebih ingin kepada pengasuhan, kemudian ingin membuktikan dugaan eksploitasi anaknya juga gitu ya.
Nah, terkait dugaan eksploitasi anak yang katakanlah malam hari dibawa oleh Mbak Sarwendah untuk live di TikTok gitu ya. Nah, ini dugaan itu harus laporan juga kepada kepolisian gitu ya. Kami dorong juga kalau memang ada dugaan tindak pidana oleh orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang tua ya berkewajiban untuk melindungi anak gitu. Tapi kalau dia melakukan eksploitasi anak ya tentu itu merupakan pelanggaran. Dan sebagai bentuk keseriusan, KPAI juga berkomitmen penuh untuk terus mengawasi jalannya kasus ini. Jika nantinya diperlukan, KPAI bahkan siap memfasilitasi penilaian khusus terhadap kedua anak Ruben Onsu dan Sarwendah untuk memastikan kondisi psikologis mereka tetap terjaga. Tak main-main, lembaga negara ini bahkan berencana menyurati pemerintah kota, Pemkot, Jakarta Selatan, guna bersinergi dalam memberikan perlindungan dan pengawasan ketat terhadap tumbuh kembang sang anak. Kami tentu nanti akan mempelajari lebih jauh ya, terutama bagi kami itu adalah bagaimana situasi anak. Nah, kalau memang ada misalnya situasi anaknya butuh pendampingan ya, butuh katakanlah asesmen lebih jauh ya, tentu kami akan minta pemerintah daerah ya. Kalau nggak salah Jakarta Selatan ya, tentu kami akan bersurat pada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, karena di awal kami juga sampaikan gitu ya, sudahkah kedua orang tua ini mengakses layanan yang ada di pemerintah masing-masing ya. Kalau nggak salah mereka tinggal di Jakarta Selatan, kami juga rekomendasikan untuk mengakses UPT PA Jakarta Selatan. Di sana ada psikolog yang bisa mengasesmen ya, karena ini psikolog independen ya yang dibiayai oleh negara, maka upaya ini bisa memastikan apakah Ananda ini dalam lingkungan mendukung atau tidak ya. Nah, ini penting, itu yang juga kami sampaikan. Sementara itu, terkait masifnya seruan boikot terhadap Sarwendah di media sosial, KPAI enggan berkomentar lebih jauh. Namun, Jasra Putra mengingatkan bahwa perselisihan di ruang publik pasti berdampak buruk pada anak. Karenanya, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung ketenangan demi tumbuh kembang sang anak. Apalagi, hak anak hingga usia 18 tahun sepenuhnya dijamin oleh negara. Ya, pertama tentu kami no comment ya terkait itu. Nah, tapi yang kedua yang tentu kami minta masyarakat adalah bagaimana kita mendukung terkait anaknya. Kami sepanjang itu kita berpihak kepada anak, itu yang menjadi kepentingan kami. Bagaimana memastikan Ananda ini negara punya kewajiban sampai usia 18 tahun terkait pendidikannya, terkait pengasuhannya, terkait kasih sayang gitu ya, kemudian tidak dibully di media sosial gitu ya. Nah, ini yang kami minta masyarakat gitu ya. Tentu apakah ada dampak pada anak, pasti ada dampak ya terkait pro kontra ini. Karena Ananda ini sudah besar, dia akan mendengar, dia akan membaca gitu ya. Nah, kami berharap tentu dampak ini tidak berdampak jauh terkait tumbuh kembang anak. Tapi kami tentu punya kepentingan nanti ke depan gitu ya, bagaimana memastikan Ananda ini betul-betul tetap dalam pengasuhan yang mendukung dimanapun dia berada, baik di pihak ibu maupun di pihak bapak gitu ya, atau mungkin di keluarga derajat ketiga ya, nenek dan kakek gitu ya. Dan ini yang tentu menjadi perhatian kami gitu. Dari saran KPAI agar Ruben lapor ke pihak berwajib jika adanya dugaan eksploitasi anak. Lalu, seperti apa pula persiapan kubu Ruben jelang sidang gugatan hak asuh anak dari Sarwendah? Di sisi lain, jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kubu Ruben Onsu menegaskan kesiapan mereka. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben mengaku telah merampungkan berkas, serta mengunci bukti-bukti kuat untuk agenda pembuktian nanti. Namun, Minola enggan membocorkan materi tersebut ke publik sebelum waktunya. Menurutnya, mengumbar bukti saat ini masih terlalu prematur.
dan berisiko membocorkan strategi hukum atau senjata mereka kepada pihak Sarwenda. Sebelum perang sesungguhnya dimulai di hadapan majelis hakim. Biasanya secara hukum acara itu kalau sidang pertama itu masih pemanggilan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Legal standing dari masing-masing pihak itu masih diperiksa, dan kalau memang semuanya sudah lengkap, maka majelis hakim itu akan mengarahkan kita untuk melakukan mediasi, dan biasanya penunjukan mediator yang akan menjadi mediator dalam ruang mediasi tersebut, dan pilihannya bisa kita yang ambil, ya, mediator non hakim atau yang mediator hakim. Nah, jadi di agenda sidang pertama tanggal 15 Juli ini masih belum bicara dengan bukti-bukti, ya, karena agendanya bukti itu nanti setelah mengalami proses mediasi selesai, proses persidangan jawab-menjawab, baru akan masuk ke dalam proses pembuktian. Nah, namun demikian, seperti lazimnya cara kerja advokat dimanapun, termasuk kami, ketika kami menyusun dalil-dalil dalam gugatan itu, kami juga sudah sekalian mempersiapkan bukti-bukti yang akan kami ajukan dalam agenda pembuktian nantinya dalam persidangan. Jadi tinggal selama proses itu akan mengecek apakah ada bukti-bukti lain yang akan bisa jadi bukti pendukung dari bukti-bukti permulaan yang sudah kami siapkan. Namun tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kalau misalnya kami sampaikan ini nanti terlalu prematur, ya, pihak sebelah akan mengetahui apa yang menjadi senjata kami, apa yang menjadi bukti-bukti kami, padahal seharusnya itu baru mereka lihat ketika agenda pembuktian kami. Minola Sebayang juga menegaskan jika seluruh bukti yang disiapkan kubunya murni berfokus pada legalitas hak asuh anak. Bukti-bukti tersebut akan memaparkan alasan kuat mengapa kliennya dinilai paling berhak mengasuh sang anak demi masa depan mereka. Secara menohok, Minola juga menyindir kubu seterunya. Jika agenda persidangan ini adalah tentang pemenuhan hak anak, bukan ajang untuk saling menyebarkan aib rumah tangga ke ranah publik. Tapi yang pasti yang kami mau sampaikan, bukti-bukti itu pasti semuanya berkaitan dengan masalah anak, ya. Kenapa hak asuh anak itu harus berpindah, yang tadinya disepakati ada bersama dengan S, itu harus kepada Ruben, dan alasan-alasan yang membuat Ruben itu pantas untuk mendapatkan hak asuh itu. Jadi buktinya pasti seputar itu, dan bukan bukti yang merupakan aib daripada orang lain, aib daripada S gitu. Jadi ini kita betul-betul pembuktian murni, bukan bicara tentang kejelekan individu atau aib seseorang. Menanggapi isu panas mengenai Sarwenda yang diduga melaporkan Betran Peto ke polisi terkait penyebaran berita bohong, Minola Sebayang langsung pasang badan. Menurutnya, apa yang diunggah Onyo di media sosial murni merupakan curahan hati. Dan pengalaman pribadinya selama tinggal bersama Sarwenda bukan sebuah fitnah. Minola pun meyakini pihak kepolisian akan bertindak objektif dalam menyaring bukti-bukti yang masuk. Karena pada dasarnya tidak semua aduan atau laporan otomatis bisa langsung diproses ke tahap hukum. Belum tahu pasti, ya. Memang rumorsnya, informasinya bahwa Onyo atau Betran Peto, ya, Betran Putra Onsu ini kan juga salah satu dikabarkan orang yang dilaporkan oleh S di Polres Jakarta Selatan. Tapi kepastian berita itu kan masih belum dapat kami verifikasi, dan klien kami juga Ruben Onsu belum pernah menyampaikan bahwa ada panggilan kepada Betran, sehingga kami belum bisa memastikan apakah dia termasuk orang yang dilaporkan oleh S atau tidak. Misalnya berandai-andai ini, ya, meskipun hukum itu tidak bisa bicara andai, tapi kalau sekarang kita berandai-andai, Betran dituduh menyebarluaskan berita hoak. Nah, ini yang perlu dibuktikan, ya. Karena apapun yang disampaikan oleh Betran, kalau dari kacamata kami kan adalah pengalaman, ya, atau sesuatu yang dia alami ketika dia masih bertempat tinggal bersama-sama dengan S gitu. Bagaimanapun juga kan
Bertrand ini adalah bagian dari keluarga itu. Jadi namanya keluarga pasti dia tahu betul apa yang terjadi, dan kalaupun dia menyampaikan sesuatu itu pasti sesuatu yang dia rasakan, yang dia alami. Nah, jadi melihat bahwa semakin banyaknya berita yang menurut dia mungkin tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran, tapi terlalu memojokkan Ruben Onsu sebagai ayah angkatnya. Jadi oleh karena itu mungkin dia bersuara untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan yang dia sampaikan itu sebenarnya lebih kepada suatu klarifikasi, suatu penjelasan bahwa tidak seperti apa yang difikirkan oleh orang-orang, tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang terkait dengan masalah situasi ayahnya Ruben dan situasi yang ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers